Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Rizviani dari PGMI 5B. Baik, kali ini kita akan mempelajari tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Nah, di sini kita bisa lihat ada dongeng. Nah, mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Kita lihat, kadang kebanyakan anak-anak sebelum tidur, ia harus didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Baik, di sini akan kakak bacakan ya. Di sini dongeng tersebut berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukannya bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya tersebut. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu yang sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompati dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, di sini kita bisa melihat ada kolom-kolom yang telah kakak sediakan. Berdasarkan cerita tersebut, kita temukan unsur-unsur cerita yang ada dan kemudian kita tuliskan pada kolom tersebut ya. Nah, di sini kakak akan membantu teman-teman untuk mengisinya. Oke, yang pertama judul. Judul di sini adalah Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian adalah tokoh. Ada 3 tokoh di sini yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Nah, di sini ada juga sifat tokoh. Tupai adalah setia kawan, ikan gabus bersifat jujur, dan ikan hiu adalah ikan yang ganas. Nah, kemudian ada tempat. Baik, tempatnya itu ada di daerah Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya adalah awal cerita. Awal cerita tersebut, ikan gabus sakit dan butuh obat. Akhir cerita, ikan gabus sehat setelah makan hati ikan hiu. Nah, dari dongeng di atas kita dapat menemukan pesan moral, yaitu kita harus saling tolong-menolong dan harus berani apapun itu demi sahabat. Oke? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, di sini ada tugas nih teman-teman. Oke, lanjut. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu.
Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Baik, selanjutnya. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayah adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Benno. Bacalah teks berikut dalam hati. Jangan bersuara ya teman-teman. Silakan dibaca. Oke. Nah, di sini kita juga menemukan ada 3 soal. Yang pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Benny? Apa ya jawabannya? Nah, jawabannya adalah meja dan kursi. Baik, selanjutnya, apakah pekerjaan ayah Benny termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ayah Benny penghasil barang karena pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Baik, yang ketiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Jawabannya adalah membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Itulah jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya, diskusikan hasilnya dengan temanmu. Adakah pengrajin di sekitarmu? Tulislah tentang pengrajin tersebut dengan memuat produk yang dihasilkan, sumber daya alam yang dipakai, jenis pekerjaan yang dilibatkan, dan manfaat terhadap masyarakat di sekitarnya. Ini adalah tugas yang kedua. Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Oke, silakan teman cari ya jawabannya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon di hutan. Kemudian orang menebang pohon. Selanjutnya, kayu diangkut ke kota. Selanjutnya, pengrajin kayu akan membuat rakitannya seperti membuat meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian, diletakkan di toko mebel, dijual di toko mebel. Kemudian, orang membeli. Oke, selanjutnya. 1. Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Kedua, profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu. Yang ketiga, ternyata perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumahmu cukup panjang ya. Bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Baik, di sini ada gambar dari penampakan hutan di Kalimantan. Kita bisa lihat semakin hari hutan di Kalimantan semakin berkurang. Bisa jadi karena ditebang, terbakar, dan bencana alam. Sangat miris sekali ya teman-teman. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikanlah hasilnya dengan teman kamu ya. Baik, di sini bisa kita lihat pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Bisa kita lihat kan teman-teman? Di tahun 1985, hutan masih lebat tapi agak berkurang. Kemudian di tahun 2000, hutan semakin berkurang. Di tahun 2005, hutan banyak berkurang. Dan di tahun 2010, hutan hampir setengah berkurang. Di tahun 2020, hutan 3/4 berkurang. Selanjutnya,
1. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Akan tetapi, pada tahun 2010, hutan hampir setengah berkurang. Yang nomor 2, menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Jawabannya, banyak faktor. Salah satunya adalah penebangan pohon yang terus-menerus. Nomor 3, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Yang pertama, hilangnya kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, keanekaragaman hayati terancam punah. Baik, nomor 4, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, jawabannya menyebabkan kekeringan, banjir, tanah longsor, kepunahan tanaman, dan hewan langka. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih. Yang kedua, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nomor 6, sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa ya jawabannya? Yang pertama, melakukan tebang pilih. Kemudian, mengganti pohon-pohon yang telah ditebang, atau bisa kita sebut juga dengan reboisasi. Selanjutnya, melestarikan keindahan lingkungan dan tidak merusaknya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Jawabannya adalah yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Itulah cara menghindarinya. Baik, kesimpulannya akan saya bacakan. Di sini ada 3 pembelajaran: bahasa Indonesia, cerita dongeng, IPA sumber daya alam dan pelestariannya, kemudian IPS jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Itulah kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di pembelajaran yang selanjutnya. Semoga bermanfaat ya.